Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Fa ayyuhal akhwati fillah iftahna safha 15 au unzurna ila al-lawhah unzurna ila syashah unzurna ila syashah. Makna tauhid. Makna tauhid, makna dari tauhid. Makna tauhid. Al-kalimatul jadidah. Kata-kata baru. Kata-kata baru. Syurutun syarat-syarat. Syurutun syarat-syarat. Syartun syarat. Syartun syarat. Sihhatun sahihun. Sah atau betulnya. Sah atau betulnya. Tauhidu, tauhid atau mengesahkan Allah. Mengesahkan. Mudabbiru mengatur. Mudabbir mengatur. Iqrarun mengakui atau pengakuan. Iqrar mengakui. Mustahiqun berhak. Yang berhak. Mustahiqun yang berhak. Taklidun mengikuti. Taklidun mengikuti. Taklid, ya bertaklid. Taqarraba yataqarrabu mendekatkan. Mendekat atau mendekatkan diri. Khilafun ikhtilaf. Khilaf perbedaan. Perbedaan pendapat. Khilaf atau ikhtilaf perbedaan pendapat. Masyayikh, para syekh, para guru. Masyayikh, para guru. Riyaun riya. Ingin dipuji.
melakukan suatu perbuatan karena ingin dipuji. Mutaba'atun, berittiba, mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masdarun aslun, masdar dasar atau sumber. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Muta'abatun apa Ustaz? Mutaba'atun, mengikuti contoh Rasulullah, berittiba. Siapa yang baca setelahnya? Aku Siapa? bacain Allah Ustaz. Muja, iya, tafadhol Muja. Innallaha ta'ala khalaqal khalq liya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Wa idza arsala rusula wa anzala al-kutuba qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Fa amara subhanahu wa ta'ala wa tarki ibadati ghairihi. Iya, Terus diartiin Ustaz. iyalah diartiin lah. Sungguhnya Allah SWT menciptakan makhluk untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya, Astagfirullahaladzim. menyekutukan. Pokoknya tidak menyekutukan pada sesuatu yang lain gitu ya Ustaz. Walida apa Ustaz? Oleh karena itu, atau oleh karena ini. Oleh karena ini mengutus ya. Iya. Mengutus Rasul dan turun kitab. Menurunkan. Dan menurunkan kitab-kitab. Menurunkan kitab-kitab. Allah Subhanahu wa taala berkata, sama itu dan apa manusia diciptakannya jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Aduh. Terus jalati waqala aidan dan berkata juga dan sembahlah Allah dan tidak menyekutukan pada sesuatu yang lain gitu. Jangan dengan sesuatu yang lain dengan sesuatu yang lain ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluknya untuk menyembahnya, untuk hanya menyembahnya saja dan meninggalkan ibadah selainnya gitu. Ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Muja Rabbaniyah. Iya. Iya, betul. Ya, seperti itu yang dijelaskan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita supaya kita beribadah hanya kepada Allah ya. Jin dan manusia semuanya ya. Jadi jin juga ya dapat ya diperintahkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Jadi mereka jin juga beribadah ya. Jadi yang diwajibkan beribadah itu jin dan manusia ya. Makanya disebut mukallaf atau tsaqalain. Kemudian dalilnya adalah surat Az-Zariyat ayat 56. Dan Allah juga berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an.
Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, sesuatu apapun. Maka Allah memerintahkan kita makhluknya untuk beribadah kepadanya saja satu-satunya dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Aqsamut Tauhidi. Siapa yang baca Aqsamut Tauhidi? Muja sudah. Yang lain? Aku. Iya, tafadhali Putri. Aqsamut tauhidi. Lit-tauhidi thalathatu aqsamin hiya. Sebentar. Ya. Berarti yang kedua. 1, 2 ini dia. Iya. Itu sudah muncul. Dah. Al-imanu bi anna Allaha huwal khaliqur raziqu al-mudabbirul ladzi yuhyi wa yumiit. Wa hadha yusamma tauhid ar-rububiyyah li'annahu imanu birabbi alladzi yaf'alu ma yurid. Wa qad aqarra bihil musyrikuna fi zamanan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqahum ayaqulunna Allah. Udah. Iya. Belum, terjemahnya belum. Iman bi anna Allah. Bi anna Ustaz. Ya, tauhid itu ada 3 macam. Yang pertama mengimani bahwa Allah, ya, yang pertama mengimani perbuatan-perbuatan Allah. Bi annallaha huwal khaliqu. Beriman bahwa Allah dialah yang Pemilik. Khalik. Al-Khaliq. Khalik pemilik bukan Ustaz. Bukan milik siapa. Oh, bukan. Menciptakan. Oh, menciptakan ya. Yang maha pencipta. Terus Ar-Raziqu. Yang maha memberi rizki. Iya. Al-Mudabbir. Nggak tahu Al-Mudabbir. Yang mengatur, ya. Yang mengatur. Alladzi yuhyi wa yumiit, yang hidup dan mati. Yang menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan dan mematikan. Wa hadza yusamma tauhidur rububiyyah. Iya, dan ini disebut tauhid rububiyah. Iya, tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah itu mengimani kekuasaan perbuatan-perbuatan Allah. Lanjut. Karena iman dengan Rabbi, dengan Allah alladzi yaf'alu ma yurid. Yang yaf'alu Ustaz, Fa'ala yaf'alu. mengerjakan. Ya. Mengerjakan apa yang yurid, yang diinginkan. Iya. Wa qad aqarra bihi, dan telah aqarra Ustaz. Iqrar mengakui. Telah diakui. Dan telah diakui musyrikun, orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah berkata, udah Ustaz itu nggak tahu lagi. Wala in sa'altahum. Jika kamu bertanya kepada mereka, wala in, jika sa'altahum, kamu bertanya kepada mereka, man, apa makna man? Siapa? Kohum, Yang menciptakan mereka.
Layaqulunna. Kalau layaqulu berkata, maka Iya, mereka katakanlah, pasti berkata mereka pasti berkata Allah. Allah. Ya, jika mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka pasti menjawab Allah. Jadi tauhid yang pertama ini semua, ya, bahkan orang-orang musyrikin mengakui, ya, dengan perbuatan Allah, ya, sampai hari ini. Ya, mungkin ada orang-orang yang mengingkari dengan mulutnya, tapi dalam hatinya sebenarnya mereka mengakui ada zat yang maha menciptakan segala-galanya, yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta, ya, menghidupkan dan mematikan, ya. Sampai orang-orang ateis pun walaupun mulutnya tidak mengakui adanya Tuhan, tapi sebenarnya dalam hatinya mereka itu, ya, mengakui adanya Tuhan, adanya Rob. Ya, buktinya apa? Ketika mereka dalam keadaan susah atau kritis, ya, dalam keadaan kritis mungkin antara hidup dan mati, nanti mereka berkata apa? Oh my God, ya, wahai Tuhanku. Padahal mereka bisa jadi adalah orang yang tidak menjalankan agama. Ya, bahkan terkadang mulutnya mengatakan bahwa mereka tidak mengakui Tuhan. Ya, aneh mereka itu, ya. Ketika ditanya mesin, siapa penciptanya, mereka tahu. Pencipta lampu, mereka tahu, ya. Pencipta telepon, mereka tahu, ya. Tapi ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mulut mereka terkunci, pura-pura tidak tahu, ya, padahal penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan kepada mereka, ya, ini buku ini ada tiba-tiba, ya, tiba-tiba ada kertas, kemudian tiba-tiba kertasnya berkumpul jadi satu, kemudian huruf-hurufnya tiba-tiba tertulis, ya. Mereka akan bilang mustahil, ya. Apalagi alam semesta ini. Alam semesta ini, ya, pasti tidak kebetulan, pasti ada yang menciptakan. Ya, mereka itu aneh. Kalau mesin, mereka bilang pasti ada yang membuatnya. Ya. Elektronik atau HP atau apa, mereka bilang pasti ada yang menciptakannya. Tapi ketika bumi, mereka bilang tercipta secara kebetulan. Nah, inilah, ya. Karena mereka mengingkari, padahal sebetulnya akal mereka pasti menerima, ya, harusnya menerima benda-benda yang ada di dunia saja mereka akui ada pembuatnya, ada penciptanya, apalagi langit dan bumi ini, ya, mustahil kalau tidak ada penciptanya. Tidak mungkin tiba-tiba benda-benda, materi-materi, ya, tanah-tanah berkumpul kemudian jadi bulat, kemudian airnya datang, ya, kemudian tanamannya tumbuh, kemudian hewan-hewannya, ya, datang. Tidak ada yang membuat, tidak ada yang menciptakan, ya, itu mustahil. Jangankan langit dan bumi, rumah aja, ya, rumah aja nggak akan mungkin tercipta begitu aja, nggak ada pembuatnya. Ya, tiba-tiba semennya berkumpul, ya, bercampur dengan pasir, tiba-tiba, ya, lantai 1 jadi, lantai 2 jadi, atapnya jadi, ya, temboknya. Nah, ini mustahil, apalagi langit dan bumi yang begitu sempurna. Ya, jadi beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah itu disebut tauhid rububiyah, ya. Meyakini bahwa Allah satu-satunya. Nah, ini makanya disebut tauhid, karena hanya meyakini Allah saja satu-satunya yang maha menciptakan, yang maha memberi rezeki, yang mengatur semua yang ada di alam semesta, yaitu disebut tauhid rububiyah.
mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, pengaturannya terhadap alam semesta. Siapa yang baca nomor 2? Aku. Ya, tafadhali Argia. Yang mana sih yang ikrar ya? Iyalah. Al-iqraru bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqu lil ibadati wahdahu. Wa yusamma tauhidil uluhiyati. Kok begini? Wa huwa alladhi waqa'a fihi al-khilafu bainal anbiya'i wa bainal ladzina ittakhidhu ma'allahi alihatan ukhra. Iya. Terus terjemahnya apa? Mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia yang lebih berhak diibadahi saja, dan itu disebut tauhid uluhiyah. Dan Dia yang terletak di sini khilaf, terjadi perbedaan pendapat antara nabi dan antara orang-orang yang itu apa? Menjadikan selain Allah Tuhannya. Tuhan yang lain, ya. Sekarang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, kita mengimani bahwa ibadah kita itu hanya untuk Allah, ya. Jadi kalau tauhid rububiyah mengimani perbuatan-perbuatan Allah, hanya Dia yang mampu melakukannya, ya. Kalau tauhid uluhiyah, ya kita mengesahkan ibadah kita hanya untuk Allah. Nah, inilah yang terjadi perbedaan antara para nabi dan orang-orang yang berbuat kesyirikan, menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, sebagai dewa, sebagai sesembahan, ya. Tauhid uluhiyah al-iqraru bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqu lil ibadati wahdahu. Dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan ini disebut tauhidul uluhiyah, ya. Jadi gampangnya seperti itu. Kalau tauhid rububiyah mengimani perbuatan-perbuatan Allah, ya, hanya Allah yang mampu melakukannya. Kalau tauhid uluhiyah mengimani bahwa perbuatan-perbuatan hamba hanya untuk Allah, ya. Ibadah-ibadah hamba hanya untuk Allah. Nah, di sinilah yang terjadi perbedaan, bahkan sampai para nabi diusir, diperangi, ya, karena mereka mengajak agar orang-orang itu ibadahnya hanya untuk Allah, ya. Semua orang mengakui bahwa Allah yang menciptakan, menghidupkan, memberi rezeki, ya. Tapi tidak semua orang ibadahnya hanya kepada Allah. Nah, inilah, ya. Harusnya kalau mereka semua mengakui bahwa Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, yang menciptakan, harusnya mereka ibadahnya hanya untuk Allah. Makanya lah di sini terjadi perbedaan antara para nabi, ya, dengan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, ya. Bisa dibedakan tauhid uluhiyah dan rububiyah? Coba siapa yang bisa menyebutkan perbedaannya tauhid rububiyah dengan uluhiyah? Kalau aku. Iya, tafadhol. Argia dulu atau Mujib dulu? Ya udah. Mujahidah aja itu, Kum. Kalau tauhid rububiyah itu mengakui perbuatan-perbuatan Allah, kalau Allah yang menciptakan, kayak yang ngituin rezeki, terus apa sih? Terus yang bikin apa ya? Apa sih menentukan? Pokoknya segala sesuatu yang ada di bumi itu.
Terus kalau misalkan tauhid uluhiyah itu hanya untuk beribadah kepada Allah saja, sedangkan untuk dari zaman dulu sampai sekarang itu menyembahnya berbeda-beda gitu. Nggak cuma sama Allah, tapi ada yang Iya. Jazakillah khairan. Coba Argia sebutkan perbedaan rububiyah sama uluhiyah. Iya. Iya kan tadi udah dijawab. Iya, diperjelas lagi. Sebutkan perbedaan-perbedaannya. Kalau Tadi Muja sudah sebagian. Iya. Gia, kalau kenapa Argia? kalau rububiyah itu cuma dia mengakui perbuatan Allah. Iya. Kalau uluhiyah? Kalau uluhiyah apa tuh namanya? Dia beribadah kepada selain Allah. Bukan, itu bukan tauhid uluhiyah. Kebalikannya itu. Oh, dia beribadah mengakui kalau Allah itu Tuhan dia. Iya, dikit lagi. Oh, jadi ini. Iya. Kalau tauhid uluhiyah bagaimana? Kalau tauhid rububiyah kan dia cuma mengakui kepemilikan Allah, Allah menciptain ini itu, Allah yang ngurusin itu. Kalau uluhiyah itu dia beribadah kepada Allah juga. Dia mengakui kalau bahwa Allah hanya satu-satunya yang berhak diibadahi. Iya. Iya, begitu. Jadi kalau rububiyah kita mengimani perbuatan-perbuatan Allah, tapi kalau uluhiyah kita mengimani perbuatan-perbuatan hamba itu ya hanya untuk Allah. Jadi kalau bahasa Arabnya tauhidur rububiyah tauhidullahi bi af'alihi, ya, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Kalau tauhidul uluhiyah tauhidullahi bi af'alil ibad, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hambanya. Ada yang ketemu perbedaan yang lain? Coba. Ada yang lain? Tarisa, Putri, Aura, Vianis, Helma, Muja, Naima, Yasmin. Putri, kenapa? Izin. Izin Ustaz Kamam. Iya, jangan lama-lama. Yang lain? Dari segi tadi ya, kalau tauhid rububiyah semua orang mengakuinya, bahkan orang-orang musyrikin mereka mengakui ya bahwa Allah yang menciptakan mereka. Ya. Kalau tauhid uluhiyah tidak semua orang, hanya orang-orang yang mengesahkan Allah, yang beriman kepada Allah, yang bertauhid uluhiyah, ya. Hanya orang-orang pilihan Allah. Iya? Berarti kalau rububiyah itu dia mengakui tapi dia nggak beribadah kepada Allah. Iya. Apa beribadah juga? Ada yang beribadah juga kepada Allah, tapi kepada selain Allah juga beribadah. Misalnya orang yang sholat, tapi dia kasih sesajen juga ke pohon misalnya, padahal dia sholat nih. Sholat kan ibadahnya kepada Allah ya. Tapi dia kasih sesajen juga misalnya. Ya.
Nah itu ya dia berarti ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah. Ada juga yang memang ya Allahu a'lam dia ibadahnya memang untuk selain Allah ya, seperti agama-agama lain ya, mereka tidak menyembah Allah, tidak melakukan sholat ya, tapi memberikan sesajen-sesajen kepada patung-patung, misalnya berhala-berhala, berarti mereka enggak mengibadahi Allah. Jadi orang yang bertauhid itu orang yang ibadahnya hanya kepada Allah. Itu baru disebut bertauhid. Tidak cukup dia beribadah kepada Allah, ya. Tapi kalau dia beribadah kepada yang lain, maka tidak bertauhid. Jadi tauhid uluhiyah itu cuma Allah ya yang diibadahi, yang disembah. Nah itulah baru tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah, maka mereka bisa jadi juga termasuk ya, kalau mereka mengimani adanya sang ya yang maha menciptakan, yang maha mengatur, mereka bertauhid rububiyah. Tapi itu tidak cukup ya kalau ibadah perbuatan mereka ya tidak bertauhid uluhiyah, tidak mengibadahi Allah saja. Ya. Yang ketiga, siapa yang baca? Argia dengan muja sudah. Nanti untuk yang tadribat insya Allah semuanya kebagian ya, siap-siap angkat tangan. Tapi untuk yang baca tidak semua, hanya pilihan-pilihan aja. Tinggal yang ketiga. Siapa yang baca yang ketiga? Kalau nggak ada yang sudah baca juga boleh. Kalau nggak ada yang lain. Aku. Iya. Aku. Yang belum baca Anissa ya, Anissa belum. Anissa, itu Ya, Anissa. ya udah. Yang nomor 3. Iya. Itu tasmiyatu. Nggak kelihatan Ustaz. Iya, Tasmiyatullahi ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil kalimatil lati wasafa biha nafsahu wa wasafahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnah wa yusamma tauhidal asma'i was sifati. Iya, artinya Tasmiyatullahi ta'ala, yaitu mengesahkan Allah. ya, menamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna, yang baik, yang sempurna, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Hakim, Al-Alim. Nah itu nama-nama Allah yang baik. Wa sifatihil kamilah, dan sifat-sifatnya yang sempurna, seperti sifat ya maha memberi, memberikan rezeki, maha pengampun, maha penyayang, maha pengasih. Nah itu sifat-sifat yang sempurna. Allati wasafa bihi nafsahu, yang dia sifatkan untuk dirinya sendiri. Wa wasafahu biha rasuluhu, dan yang disifatkan oleh Rasulullah, yang dikabarkan oleh Rasulullah, sifat Allah seperti ini, seperti itu ya. Alaihi salam fi sunnah, yang diberitahu oleh Rasulullah dalam sunnah, dalam hadis. Wa yusamma tauhidul asma wa sifat, dan disebut tauhid asma wa sifat ya. Jadi ya mengimani bahwa Allah ini memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna ya. Di antara nama-nama Allah itu yang 99 itu Asmaul Husna ya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Nah itu di antara nama-nama Allah Asmaul Husna.
Tapi sebetulnya nama Allah itu tidak terbatas. Nama Allah itu lebih dari 99. Ya. Nama Allah itu lebih dari 99. Cuma yang dikabarkan atau dikasih tahu ke kita itu ada 99. Sebetulnya nama Allah itu lebih ya. Lebih dari itu ya, cuma yang kita tahu ya karena ilmu kita terbatas adalah 99, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang memahami maknanya ya dan mengamalkannya maka dia masuk ke dalam surga. Ya, jadi inilah tauhid ya dalam Al-Qur'an. Kalau kita membaca Al-Quran, kita akan dapati ini intinya adalah seperti itu. Misalnya, ya dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rabb yang Rabb itu yang memelihara, mengatur, ya. Maka ini tauhid rububiyah, Rabb. Ya, Rabb dari kata Rabb, rububiyah. Maka Rabb ini rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Berarti tauhid asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah. Maliki yaumiddin, ya. Tauhid rububiyah juga, Allah yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini perbuatan hamba, berarti tauhid uluhiyah, ya, tauhid uluhiyah. Jadi ada dalam Al-Qur'an seperti itu, ya, bahkan semuanya Al-Qur'an ya berisi tentang tauhid Allah, ya. Ada yang berhubungan dengan perbuatan Allah, ada yang berhubungan dengan perbuatan hamba, dan ada yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu surat pertama, surat terakhir, ya. Kita ambil yang pertama dan terakhir saja, ya. Walaupun semua surat dalam Al-Quran pasti ya terdapat tauhid ini, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. A'udzu, aku berlindung. Berarti perbuatan hamba. Berarti tauhid apa ini a'udzu? Ada yang tahu? Kalau perbuatan hamba berarti tauhid apa? Uluhiyah. 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 Kalau perbuatan hamba berarti uluhiyah. A'udzu birabbin nas, kepada Tuhannya manusia, Rabbnya manusia. Berarti ini tauhid apa? Rububiyah. Rububiyah. Allah yang menjaga atau Allah yang mengatur manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Manusia, Tuhannya manusia. Berarti tauhid apa? Rububiyah. Rububiyah. Iya. Ya, atau bisa juga tauhid asma wa sifat, sifat-sifat Allah Malikin nas, ilahin nas, ya, dia rajanya manusia dan Tuhannya manusia, ya. Dan seperti itulah ya dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, karena perbuatan itu terbagi dua, ya, perbuatan Allah atau perbuatan hamba, nggak ada yang lainnya. Kalau dia bukan Allah berarti makhluk, ya. Karena semua yang selain Allah pasti makhluk, pasti hamba, ya. Maka terbagi seperti itu, ya. Perbuatan Allah berarti tauhid rububiyah. Kalau bukan perbuatan Allah berarti
perbuatan makhluk ya. Karena selain Allah semuanya adalah makhluk ya. Maka tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian setelahnya syurutu sihhatil aqidah. Syarat-syarat diterimanya atau sahnya akidah. Syarat syarat sahnya akidah atau keimanan itu ada dua. Ya, la takunul aqidatu sahihatan illa bi syartaini. Akidah ataupun keimanan itu tidak akan sah, tidak akan benar, tidak akan betul kecuali dengan dua syarat. Ya, ada yang tahu syaratnya apa? Sama seperti syarat sahnya ibadah. Apa syarat Tauhid. sahnya ibadah? Iya, dikit lagi. Apa sih? Islam. Nama lainnya. Nama lainnya. Nama lainnya. Nama apa? Mutabatun. Mutaba'ah satu. Syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya akidah. Niat. Apa bukan? Ikhlas. Niat ya? Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas ya. Masya Allah. Syarat diterimanya ibadah al-ikhlasu wal mutaba'ah atau al-mutaba'atu wal ikhlas. Harus ikhlas ya, ibadah apapun harus ikhlas ya. Dan begitu juga akidah, keimanan itu harus ikhlas ya. Harus ikhlas meyakininya dan mengikuti contoh Rasulullah ya. Awwaluhuma, yang pertama al-mutaba'atu. Al-maqsudu biha an yakuna kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam huma masdaru aqidatil muslim ya. Yang dimaksud dari al-mutaba'ah adalah dia menjadikan kitabullah dan sunnah Rasulullah, yakni Al-Quran dan sunnah, sebagai masdar, sebagai sumber akidahnya, sumber keyakinan seorang muslim. Jadi tidak boleh keyakinannya diambil dari kata orang atau katanya ya, kata orang tua begini begitu, tapi keyakinannya diambil dari Al-Quran dan Sunnah ya. Itulah syarat sah yang pertama, harus mutaba'ah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Fala takunul aqidatu taqlidan liman yuhsinu bihimud dhannu minal aba'i wal masyayikh. Maka tidak boleh akidah itu bertaklid. Taklid itu mengikuti tapi tanpa tahu hujahnya, tanpa tahu alasannya. Pokoknya ikut aja, kata orang nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ya pokoknya begitu dan nggak ada alasannya ya, karena orang tua bilang begitu misalnya ya. Ya maka yang seperti ini tidak betul ya akidahnya kalau tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ya walaupun ya mengikuti masyayikh atau para orang-orang tua ya, tapi kalau tidak berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah maka bisa jadi akidahnya tidak betul ya. Kalau yang masyayikh atau orang tuanya tidak betul maka ya tidak mengikuti Al-Quran Sunnah maka tidak betul ya. Tapi kalau misalnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah maka itulah yang betul. Kemudian yang kedua, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Al-ikhlasu lillahi ta'ala. Oh bukan yang ini. Ikhlas karena Allah subhanahu
wa ta'ala fi jami'i a'mal, pada semua amal-amalnya, wa tarki riya, dan meninggalkan riya dan kemunafikan. Ya, tidak boleh mempunyai keyakinan ikut-ikutan, atau kalau di depan orang ya seperti ini, tapi ketika di belakang orang berbeda keyakinannya atau amalannya, ya maka yang seperti itu seperti orang-orang munafik. Mereka ketika di hadapan para sahabat, di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menampakkan keislaman, mereka memperlihatkan tanda-tanda Islam, ya, seperti kaum muslimin, ya, bahkan mereka ikut sholat juga, bahkan ikut berjihad, bersodakoh, ya, berinfak. Tapi ketika di belakangnya Rasulullah dan para sahabatnya, mereka ketika orang-orang di depan orang-orang musyrik, mereka mengolok-olok, ya, menghina Rasulullah dan para sahabatnya. Maka ini sebuah kemunafikan, ya. Maka kita harus ikhlas, ya, hanya karena Allah, bukan karena siapapun, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ikhlaskan. Jadi kalau ikhlas itu di depan siapapun kita akan beramal dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Ataupun di belakang siapapun kita akan tetap beramal Al-Quran dan Sunnah. Itulah akidah atau keyakinan yang sah, yang betul. Wahadani syartani, dan dua syarat ini, al-mutaba'at wal ikhlas, mutaba'ah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan ikhlas karena Allah, yushtarotani fi kulli amalin, disyaratkan pada semua amal soleh, ya, fi kulli amalin minal a'mali solihah. Semua amal soleh itu harus ada apa? Dua syaratnya apa? Ikhlas dan Ya, mutaba'ah. ikhlas dan mutaba'ah. Ya, semua. Sholat subuh, sholat sunnah, ya semua akan sah, akan diterima kalau ikhlas, ya. Sholat subuh harus ikhlas dan mengikuti contoh Al-Quran dan Sunnah, ya. Caranya, sifat-sifatnya, ya semuanya. Allati yataqarrabu bihal muslimu ila rabbihi wa khaliqihi. Ya, amal soleh yang dia jadikan mendekatkan dirinya kepada seorang muslim kepada Rabb-nya, kepada sang penciptanya, ya. Semua. Maka zikir-zikir juga harus sesuai contoh dan ikhlas, ya, harus sesuai Al-Quran dan Sunnah. Zikir-zikirnya, baik bacaannya, bacaan ini ada diucapkan oleh Rasulullah, maka tidak boleh buat zikir-zikir sendiri, ya, dia pakai untuk berzikir. Misalnya, ya, dia paham bahasa Arab, kemudian dia bikin pujian-pujian kepada Allah, kemudian dia jadikan wirid. Ya, maka tidak sah, ya, zikirnya harus mengikuti Rasulullah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Maka boleh doa-doa dari Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, itu ada di Al-Quran. Rabbi zidni ilman. Nah, itu ada dalam Al-Quran dan lain-lainnya, ya. Sunnah. Ya. Atau doa, ya, asalkan tidak ada keburukan, ya, maka dan tidak ada pelanggaran, tidak apa-apa, ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah ke at-tadribat?
Ustaz tadi kan tauhid salah. Tauhid rububiyah itu kan mengimani bahwa Allah Maha Pencipta. Iya bukan? Iya. Terus kalau Iya, perbuatan uluhiyah, Allah. kalau Iya, terus uluhiyah mengimani bahwa kita harus menyembah pada Allah saja. iya. Kalau asma wa sifat apa Ustaz? Tadi aku nggak kedengaran. Gua kamar mandi. Kalau asma wa sifat, kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah kabarkan dan yang Rasulullah kabarkan, ya. Misalnya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar. Subhanahu wa ta'ala. Ya, halaman 16. Tasmiyatullahi bi asma'il husna. Maka kita menamakan Allah dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang sempurna. Jadi kalau asma wa sifat meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Ya, Asmaul Husna. Asmaul Husna yang dikabarkan Allah dan Rasulnya 99. Tapi nama Allah itu lebih banyak, tidak terbatas, ya. Tapi yang kita tahu hanya 99. Jelas atau masih bingung apa itu tauhid asma wa sifat? Jelas Ustaz. Jelas ya. Iya, seperti namanya tauhid al-asma wa sifat, tauhidul asma wa sifat. Dia berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena ada orang yang tidak mengakui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ada, ya. Padahal sudah jelas Asmaul Husna ya dihafalkan oleh orang-orang, ya. Ada. Katanya Allah tidak maha melihat, tidak maha mendengar, ada ya yang seperti itu. Jadi itu tidak boleh, ya. Apa yang sudah dikabarkan Allah ya kita yakini, karena Allah tahu tentang dirinya sendiri. Enggak mungkin ada yang lebih tahu, ya, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tentang dirinya sendiri. Pasti Allah lah yang paling tahu. Iya, kalau begitu kita ke tadrib. Semua angkat tangannya. Kalau enggak angkat tangan, angkat kaki. Bercanda ya. Iya. Semua maksud ana, semua angkat tangan. Kita akan masuk ke latihan. Atau pada tidur. Enggak, Nanti, Ustaz. iya, angkat tangannya makanya. Nanti kalau Hai nggak angkat guys, tangan, Irfana Aida Kurna. kalau nggak angkat tangan nanti ada di luar nanti tahu-taunya nih. Karena ternyata bisa, ya. Ustaz, mudabbirun apa Ustaz? Mudabbir mengatur. Kalau ikrar? Ikrar mengakui. Baik, nomor 1 Putri ya. Allahu wahdahu huwal mustahiqqu lil ibadah li'annahu
Li'annahu. Tadi mudabbirun apa Ustaz? Mengatur. Yang ada di baliknya lagi ya. Li'annahu ada di baliknya lagi. Sebentar kalau begitu. Nih. Li'annahu khaliqun. Li'annahu khaliqun. Sahih. Kita balik lagi. Ribet ya. Li'annahu khaliqun yajibu 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 al-ikhlasu ya, yajibu al-ikhlasu lahu wahdahu. Al-ikhlasu ada di sebelahnya. Oh, itu masih nomor 1, Ustaz. Aku nggak tahu. Iya, nomor 1. Aku kira udah nomor 2. Atau belum. Bagaimana ini biar satu gambar, 2 gambar ada di satu tempat. Susah kan? Sebentar ya. Mungkin caranya bisa lebih. Hilang. Iya. Atau kita pakai yang ini. Atas bawah. Nah, ini dia. Waduh, ketutupan. Ya, nomor 2 argia. Yang mana sih? Oh, yang mansihatil aqidati tarku riya wan nifaqi. Iya, min sihhatil aqidah tarkur riya'i wan nifaq. Nomor 3 ba'da argia mujahidah. Katabal muwazzafu al-mutaakhiru. Itu Ustaz ketutupan itu gambar tangan. Itu apa? Kok begini? Al-muwazzaful Mutaakhiru. Katabat tulisan. Titik-titik di ada akhir. Muwazzafu apa artinya Ustaz? Gimana sih gimana? Pegawai. Aduh. Taib. Tunggu Gimana? sebentar.
betul, Kak. Pegawai menulis kan? Nah, ini dia. Berarti itu pegawai menulis mutaakhir yang terakhir, Ustaz. Yang terlambat. Pegawai menulis terlambat. Pegawai yang terlambat menulis titik-titik. Menulis apa? Menulis mudabbir mengatur. Biadamit ta'akhur, biadamit ta'akhur. Biadamit ta'akhur apa artinya? Biadam nggak tahu Ustaz, anil amal dari pekerjaannya. Dengan pekerjaannya. Biadam itu tidak, artinya tidak telat dalam pekerjaan. Telat dalam pekerjaan. Berarti mengatur. Mudabbir. Bukan. Pegawai yang terlambat itu menulis titik-titik, tidak akan terlambat dari pekerjaan. Menulis kegiatan, menulis jadwal. Bisa terlambat dari pekerjaan. Kalau itu menulis. Siapa yang bisa bantu? Menulis apa? Ikrar mengakui mustahiku hak-haknya. Terus taqarraba mendekatkan. Sihatun apa Ustaz? Sifat. Keabsahan. Jawabannya ada di sini Ustaz, di yang kali kan taqarrub kan sihat tadi. Coba siapa yang bisa bantu? Ikrar mengakui. Biadami apa? Tidak katanya. Tidak terlambat. Al-mustahiqu tidak akan. Taqarruba. Ikrarun. Ikrarun apaan artinya, Ustaz? Mengakui. Mengakui artinya. Oh. Iya. Pengakuan. Pengakuan. Pegawai itu menuliskan pengakuan tidak akan terlambat lagi dari pekerjaan. Am I right? Iya, betul. Argia. 100. Nah, 100 buat Argia. Ba'da Mujad Tarisa nomor 4. Nomor 4. Ini ada. Oh iya. Saya baru lihat. Titik-titik al-abdu ilallahi bil ibadah. Al-abdu apa Pak Ustaz? Anal abdu. Bedu. Naam. Bedu apaan sih tadi? Astagfirullah. Orang bedu. Saya kan nanya abdu. Jangan dibikin ribet. Oh iya, maafkan tadi saya. Al-abdu. Ustaz. Ya'budu, abida ya'budu. Ibadah.
Payung nggak tahu kemana. Kalau orangnya Hamba. Hamba. Aduh keinjak. itu tahu. Siapa tadi? Astagfirullahaladzim. Itu nenek saya Ustaz. Neneknya terinjak. Masa nenek saya keinjak. Hamba yang beribadah kepada Allah Ya udah jawab. dengan ibadahnya. Itu ada apa aja sih? Taklidu. Terus ada apa lagi tuh? Taklidu itu mengikuti Pak Ustadz. Pak Ustadz, Taklid, bertaklid. apa? Al-abdu ilallahi bil ibadah. Oh, ada di sampingnya jawabannya ternyata. Oh, iya taklid kan? Kok dicoret-coret, astagfirullah. Bukan saya ya Allah. Bukan saya. Iya bukan saya. Nih, cari tuan. Taklidu kan Pak Ustadz. Bukan. Nih, di baris pertama. Oh, takoroba. Allahumma sholli ya. Iya Allah. Taqarraba. Nah, itu betul. Pak Ustadz. Kenapa? Misalnya hujan nggak Pak Ustadz? Iya, hujan lah. Minum kopi manji enak Pak Ustadz? Enakan minum air putih tapi asli, nggak berhayal. Daripada cuma janji-janji palsu. Tarisa, astagfirullah. Nyata. Tidak boleh berjanji, Tarisa. Tidak boleh janji palsu. Jadi ya, Putri apa sih, Put? Ikut-ikutan aja, Put. Aku cuma diem, cuma nyalain mic. Kok kamu gitu? Masa gitu sama temennya? Iya, sihhatul aqidati la takunu bitaqlidil masyayikhi wal aba. Masya Allah. Min ghairi ilmin bittiba'i ma ja'a fil kitab. Iya, nomor 6. Tarisa. Gampang banget. Tar aja, Tar. Ayo. Mau kemana? Ayo. Dia mau pergi Tadi lah, nggak ngajak Aura. Mana kau odong-odong gitu. Di kamu